Ada beberapa pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Saya rindukan supaya saudara semua fokus dari awal sampai akhir, karena tidak ada khotbah, tidak ada hal-hal yang lain. Dari sejak pujian pertama sampai akhir, itu adalah supaya saudara memberi penyembahan yang berkualitas, memberi diri saudara untuk sepenuhnya fokus kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Selamanya Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, selamanya. ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau Cinta Yesus selamanya. selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Mari mengangkat tangan, semua katakan, Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, aku anakmu. haleluya. Layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, amin, amin. Saudara, kita diingatkan bahwa hubungan kita dengan pencipta itu dia Bapa dan kita siapa? Kita anak. Tidak ada keyakinan, kepercayaan, agama manapun di dunia ini yang relationship
dengan pencipta itu anak dan bapa, nggak ada. Sebab itu hak istimewa ini biarlah saudara punyai, ingat, pahami. Ini sebagai sebuah keistimewaan. Gara-gara saudara percaya Yesus, saudara diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita bisa memanggil Dia Abba, Bapa. Dan kita adalah anak. Kalau saudara anak-anak muda biasanya mendengar lagu-lagu sekuler. Lagu-lagu sekuler yang terkenal yang jumlah penontonnya, viewersnya itu bisa juta. Itu mayoritas adalah pria dan wanita. Yang wanita atau yang pria ditinggal dengan teman yang lain. Sehingga ada yang menyesal, ada yang menanti, ada yang judulnya begitu-begitu itu. Saya amati kok stylenya sama ya. Menyesal aku memperkenalkanmu dengan teman dekatku. Akhirnya kamu mencintai teman dekatku. Yang model-model begitu. Jadi dia mencintai, tapi cintanya tidak terbalas. Cintanya itu kandas. Lalu mencintai orang lain yang dia cintai ini. Itulah lagu-lagu yang sedang ngetren hari-hari ini di antara kalangan anak muda. Gagal mencintai. Karena yang dicintai nggak mau. Karena yang dicintai mencintai yang lain. Tetapi ada satu cinta yang tidak pernah gagal. Cinta kita kepada Yesus Tuhan. Itu nggak akan ditolak, sama sekali nggak akan ditolak. Jadi bukan tentang seberapa besar cinta kita, tapi seberapa layak Dia memberi cinta kepada kita. Dan Dia sudah buktikan itu di Golgota. Dia berikan cinta yang tak terukur, yang tak bersyarat, yang tak ada bandingannya, sudah diberikan kepada kita. Maka walaupun manusia mencintai bisa gagal, bahkan ada yang mencintai orang tuanya nggak berasa loh. Saya tahu istriku itu mencintai orang tuanya. Tahu persis saya. Kan saya hari-hari kan bersama dia. Dia cinta sama orang tuanya. Khususnya kepada papanya. Tetapi sepertinya bertepuk sebelah tangan. Cinta kepada orang tua, orang tua cinta kepada anak, apalagi suami kepada pasangannya atau satu dengan yang lain, bisa bertepuk sebelah tangan. Tetapi ketika cintamu kau arahkan kepada Yesus, itu enggak akan gagal. Sebab ketika Yesus melihatmu pernah gagal, Dia tetap memberi kesempatanmu untuk kembali dipulihkan dan mencintai lagi. Love is not proven by promises, but by consistency in devotion. Cinta itu tidak dibuktikan dengan janji, tetapi dengan konsistensi dalam penyembahan, dalam pengabdian, dalam ibadah semacam ini. Yohanes 21 ayat 17 berkata, Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Simon anak Yunus, apakah engkau menyayangi aku?
Bersedih hatilah Petrus karena Yesus berkata pada kali yang ketiga. Apa yang dia katakan? Apakah engkau menyayangi aku? Maka Petrus berkata kepadanya, Tuhan, engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku menyayangimu. Yesus berkata kepadanya, berilah makan domba-dombaku. Ingat Petrus, dia yang menyangkal Yesus 3 kali, tapi Yesus tidak pernah menyerah pada Petrus. 3 kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Bukan karena Yesus tidak tahu jawabannya, tapi karena dia mau memberi kesempatan, memulihkan hati yang sudah hancur, yang gagal, karena berkhianat. Toh. Dan malam hari ini, saya rindukan supaya siapapun saudara yang kemarin-kemarin cintanya kepada Yesus sudah begitu terpuruk, yang enggak sungguh-sungguh gitu. Biarlah dia memulihkan setiap cinta yang mungkin mulai pudar yang ada pada dirimu. Diberi kesempatan lagi. Ayo cintai dia. Cintai dia. Karena dia sudah memberikan cinta yang luar biasa. Malam hari ini kita datang kembali ke cinta yang benar. Cinta Yesus kepada kita. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dari hatimu saudara katakan, ku mau cinta. Yesus selamanya. Inilah suara umatmu Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Ku tetap cinta. Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, pakailah sesuai dengan. Semua mengangkat tangan, tengadahkan wajahmu, katakan sebagai anak kepada pencipta, ucapkan kepadanya, sesuai dengan rencana. Mari kita sembah Dia, menyembahmu Tuhan, menyembahmu Tuhan, memuliakan Yesus. Haleluya. Yesus, 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 Jangan diam saudara. Dengan engkau bersuara, engkau membantu dirimu untuk lebih fokus kepadanya. Katakan haleluya. Menyembah Yesus, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya.
Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Irana masyara marala warala 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 warala. Shirana masyara manala warala. Siapapun saudara yang menyembah, siapapun saudara yang alami hadiratnya, pasti ada pertolongan, pasti ada perubahan, pasti ada keajaiban. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, aku percaya oleh karenamu aku diberi kuasa menjadi anak-anak, dan pencipta adalah Bapakku. Aku percaya, aku anak yang dikasihi, aku anak yang berharga, aku anak yang direncanakan untuk punya masa depan. Dalam nama Yesus, aku percaya, aku tidak ditinggal sendiri. Bersamamu Bapa, aku menjalani hidup ini. Engkau kuat, Engkau hebat, Engkau pasti memberikan pertolongan. Aku menjadi pemenang dalam nama Yesus. Bersamamu Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tuhan mendengar perkataanmu itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Tuhan mendengar apa yang kau ucapkan ini dalam nama Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan Jadilah pertolongan Tuhan turun atas kita, atas setiap pribadimu saudara. Angkat tanganmu, haleluya. Anugerah melimpah. Oh, haleluya, haleluya.
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Meskipun kami tidak melihat, tapi kami percaya penyertaan-Mu. Engkau yang bertindak, besar melimpah bagiku. Ada banyak hal yang bisa hilang dalam hidup ini, apalagi di situasi yang sedang sulit. Siapa yang tidak mengeluh hari-hari ini? Siapa yang tidak berkata penghasilan menurun? Hampir semua mengalami perekonomian yang lagi lesu. Pekerjaan bisa hilang. Orang yang kita sayangi bisa hilang. Dulu sayang, sekarang benci. Penghasilan menurun, bahkan hilang. Rasa aman hilang. Tapi satu hal yang tidak pernah hilang, kehadiran Bapa di hidup kita. Kau anak-anak yang disayangi. Dia sangat mencintaimu. Dia tidak akan meninggalkanmu. Dan kau datang malam hari ini untuk satu maksud yang jelas. Tuhan, biarlah melalui ibadah ini aku disadarkan, walau kami nggak melihat, tapi aku mau disadarkan bahwa Tuhan tetap menyertai. Katakan bersama saya, aku percaya walau tidak melihat, Tuhan menyertai. Aku percaya, aku dikasihi. Aku percaya, aku anak. Pencipta adalah Bapakku. Mazmur 23 ayat 4, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. You are never alone in the storm, because Yahweh never leaves an unfinished work. Kau tidak pernah sendirian saat hadapi badai, karena Yahweh tidak pernah pergi dengan pekerjaan yang terbengkalai, yang belum diselesaikan. Jadi kalau Dia menyertaimu, melindungimu, menolongmu, Dia gak akan pergi. Ketika engkau masih alami badai, Dia tidak akan pernah meninggalkanmu di dalam badai. Sehingga pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Engkau menyertaiku, sebab itu aku tidak takut. Semua yang ikut Night of Worship malam hari ini, pulang dari tempat ini nanti, engkau berjalan dengan kepala yang tegak. Engkau tidak sendiri, engkau disertai oleh Tuhan. So ingat saat Yusuf dilempar ke sumur, dia dijual, dia difitnah, masuk penjara. Satu kalimat yang terus muncul di Bible, apa? Yahweh menyertai Yusuf. Itu berulang-ulang loh. Yahweh menyertai Yusuf. Yuk kita ucapkan kata Yusuf ganti namamu. 1, 2, 3. Yahweh menyertai Yusuf. Sekali lagi, Yahweh menyertai Yusuf. Dan malam ini, apapun keadaanmu, nyatakan, aku bersamamu dalam penyertaanmu, aku tenang, aku aman, aku keluar sebagai pemenang. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Saudara sudah dikenan karena Yesus Kristus sudah menebus kita. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya tahu konflik di Timur Tengah terus berkecamuk, ketegangan politik di sana. Banyak warga sipil kehilangan tempat tinggal. Tapi di sana ternyata ada anak-anak Tuhan. Gereja-gereja kecil tetap menyanyikan lagu pujian di bunker-bunker. Tetap nyanyikan pujian loh. Dan malam ini kita pun mau berkata, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, aku jalani semua tantangan, rintangan masa depan, setiap persoalan. Saya beritahu kepada saudara, walaupun masalah yang dihadapi ini besar, Tuhanmu lebih besar dari setiap masalahmu. Percaya, katakan amin. Walaupun masalah itu ada nama-nama-namanya, semua nama-nama itu tunduk kepada nama Tuhanmu, Yesus Kristus Tuhan. Saya suka menyampaikan ini kepada saudara. Dan setelah saya sampaikan ini, saudara membawanya dalam pujian penyembahan, lalu seperti engkau berkata-kata dengan Tuhan, bang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yang percaya angkat tanganmu semua. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu ini. Semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Disediakan bagiku, Ku diangkat dan dipulihkannya. bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya.
Berkatalah kepada Tuhan dari hatimu. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kau dapatkan yang kau ucapkan dalam nama Yesus. Ada yang tak mungkin. Haleluya. Mujizatnya disediakan bagi Kau miliki yang kau akui dalam nama Yesus. Dipulihkan bagi Tuhan. Inilah pengakuan umat-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, ralawashada waralawashada lawaralawashada. Haleluya, ucapkan, ucapkan, ucapkan. Haleluya. Tiba-tiba sementara engkau mengucapkan, mujizat terjadi. Mujizat di rumahmu, mujizat di pekerjaanmu, mujizat di keuanganmu. Dalam nama Yesus, mujizat di kesehatanmu. Lagi katakan, ku diangkat dan dipulihkan. Kalau saudara ditanya, anakku, aku bapamu. Satu permohonanmu yang kau utarakan malam ini, sampaikanlah kepadaku. Aku mau menjawabnya. Demikian firman Tuhan. Silahkan saudara. Saya merasakan doa malam saat ini sesuatu yang sakral, karena ucapan-ucapanmu didengar oleh Bapa. Nyanyian pujian penyembahanmu sampai ke pendengaran Bapa. Doa permohonanmu dijawab olehnya. Sampaikan 1 menit lagi, 2 menit lagi, sampaikan saudara.
Yesus sendiri berkata di Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini adalah mustahil, tetapi bagi Elohim Bapa segala sesuatu adalah mungkin. Yang kau minta tadi itu bagi manusia mungkin mustahil, tetapi bagi Elohim Bapa segala sesuatu mungkin. Dan saudara sebagai anak-anaknya sudah menyampaikannya kepada Bapa. Kenapa orang butuh mujizat? Karena ketika dia sudah tidak bisa lagi dengan usahanya, sudah berusaha begini begitu, lakukan ini lakukan itu, tapi tidak ada hasil. Bahkan sudah berdoa, berpuasa, tapi tidak ada hasil. Kau perlu mujizat. When you reach the end of your ability, you meet the beginning of His miracles. Ketika saudara sudah mencapai sebuah akhir dari kemampuanmu, sudah Tuhan, habis Tuhan. Gak ada lagi Tuhan. Di situasi seperti ini, seperti saudara berteriak, Tuhan kenapa ini? Usahaku sepi. Kenapa showroom tidak ada pembeli? Kenapa ini penghasilan menurun? Aku sudah berusaha promosi, aku sudah berusaha mengganti ini strategi, tetapi gak ada solusi. When you reach the end of your ability, you meet the beginning of His miracle. Mujizatnya. Yang memerlukan mujizatnya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, anak-anakmu yang mengangkat tangan ini, kami sudah sampai kepada tahap hands up tentang kemampuan kami. Dan kami mengangkat tangan. Biarlah ini menjadi awal dari mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Engkau lihat mereka Tuhan, sengaja datang malam hari ini bukan untuk tujuan lain. Bukan untuk menambah pengetahuan firman. Bukan untuk bertemu dengan teman. Tetapi kami memerlukan Tuhan. Yang memihak kami, yang membela kami. Kami mulai semakin disadarkan betapa kasih Bapa luar biasa atas kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mungkin saudara berkata begini, Kak, kayaknya sudah terlambat sih. Apa masih bisa Tuhan menolong aku? Saya pernah menyampaikan kepada saudara, sakit mati itu sepertinya terlambat. Mati di rumah dibangkitkan oleh Yesus. Sakit mati bukan di rumah, di jalanan dibangkitkan oleh Yesus. Sakit mati bukan di rumah, bukan di jalanan, di kuburan sudah 4 hari. Toh masih dibangkitkan oleh Yesus. Jadi kalau engkau berkata sudah terlambat, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan menolongmu. Bukankah sudah kukatakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan? Jadi yang kau perlukan malam hari ini adalah percaya. Seringkali Tuhan itu tidak kehabisan cara, tetapi kitalah yang kehabisan percaya.
Dia tidak kehabisan cara untuk menolong kita, tetapi kita yang sering kehabisan percaya. Sebab itu pemazmur berkata, ketika aku takut, aku mau percaya kepadamu. Ada satu jemaat yang hadir malam ini, yang mau ketemu saya karena takut. Bahkan kemarin sudah ke Malang, karena takut menghadapi masalahnya. Saya beritahu kepada saudara, jangan pernah anggap Tuhan telat menolongmu. Dia selalu tepat waktu. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Bagi Tuhan tak ada mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Semua bagi Tuhan. Katakan kepada dirimu sendiri, hai jiwaku, lebih kuat lagi saudara, katakan, hai jiwaku, kenapa engkau bersedih di dalam diriku? Percayalah kepada Tuhan. Oh, haleluya. Masih ada jalan, masih ada pertolongan. Sekali lagi dengan suara yang kuat, bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Ada satu ayat di 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berkata begini. Barang siapa berkata bahwa dia tinggal di dalam Dia. Siapa yang berkata bahwa ia tinggal di dalam Dia, Yesus, ia seharusnya berjalan sebagaimana Dia telah berjalan. Jadi Yesus itu ketika di bumi itu jadi teladan bagi kita. Apakah Yesus tidak pernah hadapi pencobaan? Hadapi. Ketika di padang gurun dia hadapi pencobaan. Tapi dia hadapi pencobaan itu dengan perkataan-perkataan firman. Dia juga sempat dikhianati oleh murid-muridnya. Petrus menyangkal, Yudas berkhianat, dan akhirnya dia ditangkap oleh tentara Romawi.
Sebelum itu dia berkata kepada murid-murid, tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Lalu dia berdoa, kalau bisa ya Tuhan, ya Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Ternyata manusia Yesus juga ingin supaya kalau bisa tidak minum cawan penderitaan. Saudara juga kepenginnya semua persoalan supaya cepat selesai lah Tuhan. Kok lambat-lambat sampai sekarang? Kepenginnya cepat. Tapi maukah saudara berkata seperti Tuhan Yesus? Biarlah kehendakmu yang jadi. Karena pasti kehendak Tuhan itu, kehendak Bapa itu yang terbaik untuk kita. Katakan amin. Sebab ada jalan yang kita sangka lurus tetapi ujungnya maut. Tetapi kalau kehendak Bapa sepertinya narrow road, jalan yang sempit. Tetapi ternyata ujungnya hidup. Mungkin ada dari antara saudara sudah bergumul dalam urusan pekerjaanmu, belum ada jalan keluar. Maukah saudara berkata, aku mau seperti Yesus. Aku mau belajar seperti Yesus. Charles Spurgeon berkata begini, imitate Christ, not Christians. Meniru Kristus, bukan meniru orang Kristen. Berapa banyak orang tersandung karena kekristenan. Engkau tidak diajar meniru orang Kristen, tetapi engkau diajar meniru Kristus. Stefanus pernah. Dia meniru Kristus. Plek, 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 jiplek. Ketika dia dilempari batu, tetap dia berkata, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Karena Stefanus tahu dia sedang belajar untuk menjadi gambaran serupa dengan gambaran Kristus. Malam ini, mari kita nyanyikan pujian ini sebagai komitmen kita. Persoalan apapun, kesulitan apapun, maukah engkau berkata, aku mau seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu. Anugerahnya setia sampai akhir. Dalam nama Yesus, memuliakan nama Tuhan. Lagi katakan haleluya. Segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Mari berkata-kata kepada Tuhan, haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk. Inilah Tuhan umat-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku,
pakailah sesuai. Mari mengangkat tangan semua, katakan. Yesus bangkit, engkau pun bangkit. Haleluya. Yesus menang, engkau pun menang. Dalam nama Yesus. Yesus dimuliakan, engkau pun dimuliakan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam segala keadaan mengucap syukurlah, karena inilah kehendak Elohim dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ketika Paulus Silas dimasukkan dalam penjara, tetap mengucap syukur, tetap memuji, menyembah. Dan apa yang terjadi? Earthquake, gempa, dan pintu-pintu penjara jebol. Dan saudara juga sedang melakukan itu. Saudara sedang melakukan itu. Praise is the voice of faith when reason is silent. Pujian itu adalah suara iman ketika akalmu sudah tidak lagi bunyi. Tuhan, ini kayak apa sih? Sudah jutek, sudah nggak lagi tahu ini kenapa kok bisa begini. Kenapa nggak beres-beres? Akal sudah nggak lagi nemukan jalan keluar. Praise. Apa tadi disebutkan? Praise is the voice of faith. Jadi segala pujian dan syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan kita. Belum ditolong, sudah ditolong, sedang ditolong, terus engkau memuji-muji Dia. Itulah bahasa iman, suara iman kita. Puji Tuhan. Naikkan pujian ini, haleluya. Mari kita akhiri dengan ucapan syukur ini. Berterima kasihlah saudara. Berhasil, selesai. Haleluya, haleluya. Ucapkan terima kasih. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Hanya bagimu Tuhan. Mana suara saudara? Lebih kuat lagi, perdengarkan. Hanyalah
Mari yang percaya doanya dijawab. Pujilah Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Saudara sendiri segala Tuhan mendengar. Bersama malaikat surga memuji-muji Tuhan. Haleluya. Inilah ciptaan baru. Inilah warga surga. Sekali lagi saudara, mari kita akhiri dengan suara yang kuat bersama-sama. Segala pujian, amin. Dengan sorak-sorai. Satu quote yang saya akan bacakan kepada saudara untuk menutup pujian penyembahan malam hari ini. When you can't trace his hand, trust his heart. Ketika kau tidak bisa melacak perbuatan tangannya, engkau belum menemukan karyanya atas dirimu, percayalah hatinya. Hati Tuhan itu sangat mengasihimu. Hati Tuhan itu baik dan tidak berubah. Tuhan, aku belum melihat loh perbuatan tanganmu untuk urusan pekerjaan rumah tangga, kesehatanku. Percayalah hatinya. Suatu saat ketika perempuan Sunem anaknya mati, saking percayanya wanita ini kepada Yahweh Elohim Bapa. Ketika ditanya orang, jawabannya apa? Aku baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Dia belum melihat karya tangan Tuhan membangkitkan anaknya, tapi dia bisa berkata baik-baik saja. Karena apa? Percaya hatinya. Percaya hati Tuhan. Katakan bersama saya, aku percaya hati Tuhan. 1, 2, 3.
Tuhan itu sangat mengasihi dan tidak berubah kasih-Nya. Kami mengangkat tangan bersama seluruh jemaat dalam nama Yesus. Semua doa, permohonan, pujian sudah kami naikkan. Waktumu adalah waktu yang terindah. Segeralah Tuhan, jangan berlambat. Tetapi kami mau belajar percaya, Engkau pasti tepat waktu menolong kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, doa kita dijawab. Katakan, amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan, puji Tuhan.